Kakek ingin membuktikan bahwa ular pada dasarnya bernafsu. Dia menempatkanku, yang saat itu berusia 12 tahun, bersama seekor ular betina ke dalam peti mati. Tapi yang tak terduga adalah, ketika aku bangun keesokan harinya, yang terbaring di sampingku adalah seorang wanita cantik. Dan perutnya sangat besar. Lihat ini, kakek bukannya sedih malah gembira. Dia bahkan bersumpah akan mengadakan pesta 800 meja, karena aku lahir dengan takdir yin yang ekstrim. Kakek, yang sedikit mengerti Feng Shui, menyuruhku tidur di dalam peti mati. Saat itu, anak-anak di desa menjauhi dan mengucilkanku. Mereka bilang hanya orang mati yang tidur di peti mati. Kupikir aku akan kesepian seumur hidupku. Tapi pada musim panas saat aku berusia 6 tahun, seekor ular piton biru yang terluka benar-benar mengubah takdirku. Malam itu, orang dewasa menyalakan senter seperti sedang mencari sesuatu. Tapi kakek pernah bilang, saat malam tiba, aku tidak boleh keluar rumah. Namun, karena penasaran, aku membuka jendela. Saat itu juga, seekor ular biru masuk ke kamarku. Aku menatapnya dengan saksama. Ada 6 luka di tubuhnya. Sebagai sesama pembawa sial, aku merasa iba, dan dia sepertinya mengerti perasaanku. Dia tidak menyakitiku. Aku segera menyembunyikannya di dalam peti mati. Saat itu juga, pintu kamarku diketuk. Kakek bertanya apakah aku melihat sesuatu. Aku berpura-pura mengantuk dan menjawab, tidak. Penduduk desa yang berdiri di luar pintu akhirnya pergi. Ular itu kemudian menjulurkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Begitulah, aku memeluknya dan tidur selama 6 tahun penuh. Sampai malam sebelum ulang tahunku yang ke-12. Kakek masuk ke kamarku sambil membawa dupa dan berkata, 7 malam ke depan sangat penting. Jika kau melewatinya dengan selamat, kau akan hidup. Jika tidak, itu sudah takdir. Apa maksud kakek? Tanyaku dengan bingung. Kakek menghela nafas dan berkata, kau tahu kenapa aku menyuruhmu tidur di peti mati ini? Takdirmu adalah yin yang ekstrim. Takdir seperti ini sangat langka. Ini adalah takdir yang direbut hantu. Dan 12 adalah angka yang menunjukkan takdir. Setelah jam 12 malam ini, kau akan berusia 12 tahun. 7 adalah angka untuk ritual pemanggilan arwah. Takdir yin ekstrimmu akan perlahan muncul. Setelah 7 hari akan mencapai puncaknya. Saat itu, dalam radius 100 mil, arwah dan hantu gentayangan akan datang untuk memperebutkan tubuhmu. Kakek, benarkah? Jangan menakutiku, kataku gemetar. Kakek membuka selimut yang menutupi peti mati, memperlihatkan banyak kertas jimat kuning. Dengan wajah muram, dia berkata, aku selalu menyuruhmu tidur di peti mati, karena saat kau tidur, energi yangmu akan menurun, dan energi yinmu akan menyebar. Peti mati ini ditempeli jimat di sekelilingnya. Jimat-jimat ini dapat mengunci energi yin itu, agar tidak terdeteksi oleh arwah dan hantu gentayangan. Tapi kau sudah mencapai usia di mana takdirmu akan terungkap. Jimat ini tidak akan mampu menahannya. Sekarang hanya bisa berdoa agar dalam radius 100 li, tidak terlalu banyak roh jahat berkeliaran. Aku mengangguk pelan. Setelah kakek pergi, aku berbaring di peti mati seperti biasa. Malam itu aku tidak tidur semalaman. Aku terus memeluk ular itu. Meskipun hari ketiga aku baik-baik saja, tetapi 6 orang di desa mati tanpa sebab. Setelah mereka mati, tumbuh sisik ular biru di kaki dan tangan mereka. Kejadian ini menjadi masalah besar, karena orang-orang teringat ular biru 6 tahun lalu. Aku langsung teringat ular biru, yang tinggal di peti matiku. Karena warna sisiknya hampir sama, orang-orang di desa kembali panik. Karena jika dihitung, sudah hampir 7 tahun. Hari itu semua orang di desa datang ke rumahku, meminta kakek mencari solusi, karena dulu dikatakan jika ular itu tidak dibunuh, mereka yang akan celaka setelah 7 tahun. Aku hampir yakin kematian ke-6 orang itu berhubungan dengan ular biru di peti matiku. Aku segera pergi ke peti mati di kamarku. Ular itu masih ada di sana. Apakah kau yang membunuh mereka? Tanyaku gemetar. Ular itu menatapku dan menggelengkan kepalanya, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Tindakannya ini sedikit menenangkanku. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa ular ini terus berada di peti matiku. Dia tidak punya waktu untuk mencelakai 6 orang di desa. Di luar sangat ribut. Para penduduk desa memaksa kakek mencari jalan keluar. Penduduk desa baru pergi siang hari. Aku baru keluar dari peti mati dan pergi ke ruang tamu, dan mendengar kakek berkata dengan wajah cemas, pukul ular di titik vitalnya. Ular membutuhkan 7 jiwa untuk menjadi siluman. Sekarang sudah 6 yang mati. Masih ada 1 orang lagi yang akan mati. Jika ular itu benar-benar menjadi siluman, seluruh desa akan tamat. Masih ada 1 orang lagi yang akan mati? Tanyaku terkejut. Kakek mengangguk dan berkata, dan itu malam ini. Ke-6 orang yang mati itu adalah orang-orang yang pernah melukai ular itu. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dicelakai ular itu selanjutnya. Aku teringat saat ular itu merayap ke peti matiku. Memang ada 6 luka di tubuhnya. Memikirkan hal ini, aku segera bertanya, kakek, apakah ke-6 orang itu mati karena digigit ular? Kakek menggelengkan kepalanya. Bukan, saat ular hampir menjadi siluman, ia tidak perlu menggigit untuk membunuh. Bahkan jika ia bersembunyi di dalam gua, ia tetap bisa mencelakai orang. Aku tiba-tiba berdiri. Ada apa denganmu? Kakek mengerutkan kening. Aku menggigit bibirku dan menceritakan tentang ular itu. Kakek, sebenarnya ular biru itu selalu ada di peti matiku. Pak, kakek memukul meja dengan keras.
dan berkata dengan marah, "Apa katamu? Aku menceritakan semuanya kepada kakek." Kakek benar-benar marah. Dia langsung menamparku. Saat itu aku masih kecil. Tamparan kakek membuatku terhuyung. Aku langsung menangis keras. Kakek tidak peduli tangisanku. Dia menyeretku ke kamarku, sampai di dekat peti mati. Dia membuka selimut yang menutupi peti mati. Namun, ular itu sudah tidak ada. Kakek menatapku dengan wajah dingin dan berkata, "Gangguan hantu masih bisa dihindari. Tapi bencana siluman, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak perlu mencari lagi. Malam ini kau tunggu ajalmu saja." Kakek, dia tidak akan menyakitiku. Saat itu, kakek mengambil ranting pohon willow sebesar ibu jari, dan mengejarku sambil memukulku di seluruh ruangan. Sambil memukul, dia juga meminta maaf. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Dia telah menyinggung Peri Agung. "Peri Agung, mohon maafkan dia." Aku akhirnya pingsan karena rasa sakit. Lalu, kakek membaringkanku di tempat tidur, dan keluar. Tengah malam aku terbangun karena rasa sakit. Seluruh tubuhku hampir tidak bisa digerakkan. Dan aku menyadari, tangan dan kakiku diikat kakek dengan ranting willow. Aku berteriak memanggil kakek, tapi dia tidak menjawab. Saat itu, seorang wanita cantik dengan gaun mini biru ketat masuk ke kamarku. "Siapa kau? Kenapa kau datang ke rumahku?" Aku menatap wanita itu dan bertanya. Dia tidak menjawab. Sebelum aku sempat bereaksi, wanita itu sudah berada di depanku. Dia mengangkat tangannya, memegang daguku, dan menciumku. Aku secara refleks mundur dan bertanya, "Peri cantik, siapa kau? Apakah kau mencari kakekku?" "Aku mencarimu." Aku sedikit bingung dan berkata, "Tapi aku tidak mengenalmu." "Kau mengenaliku." Wanita itu mengulurkan tangan dan menyentuh luka-luka di tubuhku akibat pukulan ranting willow. Dia tersenyum manis, lalu tiba-tiba membungkuk dan menjulurkan lidahnya, menjilati lukaku dengan lembut. Rasa geli menjalar di kulitku. Aku menghela napas lega. Rasanya sangat nyaman, meskipun tangan dan kakiku terikat. Hal itu tidak mengurangi kenikmatan yang diberikan peri cantik itu. "Peri cantik, bisakah kau melepaskan ikatan ranting willow ini?" Aku mulai punya pikiran nakal. "Tidak bisa." Peri cantik itu menatapku dengan sangat menggoda, dan berkata dengan suara merayu, "Apakah aku cantik?" "Cantik." Aku berkata dengan terpesona. "Kau menginginkanku." Kurasa apa yang terjadi selanjutnya tidak akan menarik bagi kalian semua. Jadi kita lewati saja. Adik kecil, kita akan bertemu lagi. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kau tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Saat kau dewasa nanti, kakak akan menikah denganmu. Aku langsung terharu dan tak bisa berkata-kata. "Kakak peri, apa kau serius? Kau akan menikah denganku?" "Benar, tapi kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang kita berdua, termasuk kakekmu. Kau dengar, aku akan bertanggung jawab," kataku dengan wajah teguh. "Tapi kau masih terlalu kecil sekarang untuk bertanggung jawab. Tunggu sampai kau berusia 18 tahun. Kakak akan menikah denganmu." Sebelum aku bisa menjawab, seember air dingin mengguyurku. Kakek berdiri di depanku dan berkata dengan dingin, "Aduh, lukanya ternyata sudah sembuh dalam semalam. Cepat bangun dan ikut aku." "Kakek, kita mau kemana?" Aku baru saja mengucapkan beberapa kata. Kesadaranku kembali hilang. Saat aku membuka mata, hari sudah gelap. Kakek dan seorang kakek lainnya duduk di samping tempat tidur. Kakek yang lain itu tampak ramah dan baik hati. Kedua matanya menatapku dengan saksama dan berkata, tatapannya kosong dan dahinya menguning. Ini pertanda kematian mendadak karena kecelakaan. Lidahnya menghitam dan bibirnya membiru. Dalam 7 hari, dia pasti akan mati mendadak. "Saudara Zhao, anak kecil ini ajalnya sudah dekat." Kakek menatapku dengan wajah pucat. "Saudaraku, cucuku ini tidak punya ayah dan ibu. Hidupnya bersamaku juga tidak mudah. Tolong saudaraku tunjukkan jalan keluarnya." Kakek yang dipanggil saudaraku itu menghela napas. Lukanya sudah sembuh, tapi rasa sakitnya masih ada. "Ini pertanda penolakan. Saudara Zhao, kau hampir membunuh anak kecil ini." Siluman ular itu masih belum mau menyerah. Ini berarti siluman ular itu bertekad untuk mengambil nyawanya. Kakek mengangguk dan berkata, "Aku juga tahu. Aku sedikit mengerti tentang urusan hantu. Tapi saudaraku lebih ahli dalam urusan siluman. Sudah ada 6 orang yang meninggal. 7 adalah angka reinkarnasi siluman ular. Untuk menghindari bencana ini, kita harus mencarikan pelindung untuk anak kecil ini. Sejak dulu, siluman dan hantu bertemu. Salah satu pasti akan binasa. Kita harus mencarikan hantu wanita untuk menjadi istrinya." Kakek menggelengkan kepala dan berkata, dia memiliki takdir yin yang ekstrim. Jika menikah hantu, dia mungkin akan mati lebih cepat. Kakek Hu menggelengkan kepalanya. Siluman ular menagih nyawa. Tak ada jalan keluarnya. Takdir yin yang ekstrim. Hantu yang bisa mematahkannya. Jika menikah hantu yang tepat, bahkan setelah malam pernikahan, nyawanya masih bisa diselamatkan. Siluman ular itu telah bersamanya hampir 7 tahun. Setiap malam, jika siluman ular itu mengambil nyawanya untuk menjadi siluman seutuhnya, kesaktiannya akan meningkat 70 tahun. Saat itu, mungkin tak ada yang bisa mengalahkannya. Kakek merenung sejenak lalu mengangguk pelan. Mendengar kedua kakek tua itu berbicara, aku menahan rasa sakit yang hebat dan langsung duduk. Dengan keras kepala aku berkata, "Aku tidak mau istri hantu." Kakek Hu tersenyum. "Kau salah paham. Istri hantu ini dinikahi untuk menangkal bencana untukmu. Tidak akan mempengaruhi pernikahanmu di masa depan.
Mataku berbinar setelah mendengarnya. Kakek, benarkah? Tentu saja benar. Kau pikir hantu perempuan bisa menemanimu seumur hidup? Mereka juga harus bereinkarnasi. Hatiku merasa sangat tidak adil saat itu, dan merasa bersalah pada kakak peri. Aku hanya bisa cemberut dan berkata, kalau begitu, kakek, carikan aku yang cantik. Aku ingin memilih sendiri. Mana ada hantu yang cantik? Masih mau pilih-pilih? Ada hantu yang mau denganmu saja sudah untung. Masalah yang kau buat, kau sendiri yang tanggung akibatnya. Kakek sama sekali tidak takut membuatku kecewa. Jiwa bergantung pada Buddha. Hantu mencintai drama. Saudara Zhao, segeralah hubungi rombongan opera hantu. Kakek Hu berkata. Kakek mengangguk lalu keluar. Kakek Hu kemudian membawa beberapa sesaji dan membawaku ke bukit makam, 5 li dari sini, untuk memanggil hantu. Kami menunggu sampai malam tiba. Kakek Hu membimbingku untuk melihat satu persatu nisan, memeriksa apakah yang dikubur di dalamnya laki-laki atau perempuan. Jika perempuan, kami akan melihat berapa usianya saat meninggal. Yang berusia di atas 25 tahun pada dasarnya diabaikan. Karena di desa, perempuan di atas 25 tahun biasanya sudah menikah. Mereka yang sudah menikah sebelum meninggal tidak bisa dinikahi secara hantu. Setelah mencari lebih dari 10 makam, akhirnya kami menemukan seorang wanita yang meninggal pada usia 22 tahun. Kakek Hu mengeluarkan sebuah apel, menyalakan dupa dan berkata, besok malam, pukul 12, di rumah keluarga Lao Zhao di pintu masuk desa Yingfu akan ada pertunjukan dewa. Akan ada petasan sebagai penunjuk jalan. Jika Nona tertarik, silakan datang dan lihat. Aku membungkuk 3 kali. Kami melanjutkan pencarian makam lain yang memenuhi syarat. Malam itu kami mengunjungi lebih dari 10 makam. Ketika kami kembali ke rumah, sudah tengah hari. Rombongan opera hantu juga sudah tiba. Kakek dan penduduk desa sedang membangun panggung. Aku duduk diam di bangku kecil, mendengarkan kakek menjelaskan kepada penduduk desa bahwa nyawaku akan digunakan untuk memancing siluman ular agar bisa dibasmi. Ketika panggung hampir selesai, kakek hendak menyiapkan makan siang dan menyembelih 2 ayam betina peliharaan kami yang tersisa. Saat aku membantunya mencabuti bulu ayam, aku bertanya, kakek, apakah cara ini berhasil? Kakek menghela nafas dan berkata, aku juga tidak bisa menjamin kau akan selamat. Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, kau pasti mati. Orang-orang yang membantu pulang setelah makan. Namun, di antara anggota rombongan opera, ternyata ada seseorang yang sangat mirip dengan kakak peri. Kami punya perjanjian, saat bertemu, kita tidak boleh saling mengenal. Aturan opera hantu ini, semua rombongan opera mengerti. Pertama, mereka memakaikanku setelan pengantin baru berwarna merah cerah. 15 meja persegi 8 dewa. Aku duduk di tengah. Meja-meja itu ditutupi kain putih. Di atasnya ada dupa, daging mentah, dan buah-buahan. Di bangku panjang, ada setumpuk uang kertas kuning yang ditekan dengan batu. Hanya ada 2 benda di meja di depanku. Salah satunya adalah cincin giok pusaka keluarga kami. Di bawah cincin giok itu ada kertas berisi tanggal lahirku. Adik kecil, masih ingat aku? Orang yang mirip peri dari rombongan opera itu berjalan mendekat. Dia duduk di sampingku dengan santai. Saat dia mengatakan itu, aku tahu dia adalah peri itu. Benar kau peri, aku tidak memberitahu kakek tentang kita menikahi hantu wanita agar selamat. Aku merasa bersalah padamu, kataku hati-hati. Peri itu tersenyum dan berkata, kakek benar, kau anak yang baik, aku tidak menyalahkanmu. Kau takut menikahi hantu? Peri itu menggelengkan kepalanya. Ku beritahu sebuah rahasia, sebenarnya aku bisa melihat hantu. Hanya saja mereka tidak tahu. Hantu tidak menakutkan sama sekali. Ngomong-ngomong, apa kau punya kriteria untuk istri hantumu? Aku tidak punya kriteria, asal tidak menakutkan saja. Kalau bisa, aku harap dia cantik. Peri itu tiba-tiba menatapku dengan serius. Siapa namamu? Nak, namaku Zhao Mo. Mau dari diam. Peri itu tiba-tiba tersenyum aneh. Itu namamu yang dulu. Setelah opera hantu selesai, kau tidak perlu lagi menggunakan nama itu. Kenapa? Tanyaku bingung. Karena setelah opera hantu selesai, kau perlu mengganti nama. Aku juga tidak tahu kenapa harus ganti nama. Ngomong-ngomong, margaku juga Zhao. Namaku Zhao Yixian, Xian dari peri, kata peri itu sambil berdiri. Dia melihat kakek kurus kering yang melambaikan tangan padanya dari panggung. Kakek memanggilku. Opera hantu akan segera dimulai. Nah, jangan takut, tidak apa-apa, hantu tidak menakutkan. Setelah peri itu pergi, kakek Hu datang. Apapun yang terjadi nanti, jangan takut, hantu wanita yang kami undang akan datang untuk mengamatimu. Jika ada yang mengambil cincin giok di depanmu, itu berarti dia setuju untuk menikah denganmu. Kau langsung pergi ke kamar tidur saja. Ngapain ke kamar tidur? Tentu saja malam pertama, kakek Hu berkata dengan santai. Malam pertama, aku berkata dengan gemetar. Ya, jangan takut, lakukan saja apa yang dia katakan. Kalau nasibmu sial, dan bertemu hantu jahat, anggap saja itu nasib burukmu. Tapi kemungkinannya kecil, biasanya mereka tidak akan menyakiti suami pilihan mereka. Aku bernapas lega. Setelah selesai bicara, kakek Hu mengambil uang kertas di lantai dan mulai membakarnya. Waktunya tepat tengah malam. Dia menyalakan petasan di pintu dengan dupa. 2 orang berpakaian kain kafan keluar dari belakang panggung. Wajah mereka pucat dan lingkaran mata mereka hitam. Wanita yang keluar berbicara dengan suara lembut.
Pertunjukan Dewa Tengah Malam. Hormat, kami undang para dewa untuk duduk. Lagu hari ini adalah Janda Ziarah Kubur. Penampil wanita baru saja selesai mengumumkan. Angin dingin bertiup dari pintu halaman. Batu yang menekan kertas kuning di bangku panjang jatuh ke tanah. Kertas kuning itu terangkat oleh kekuatan tak terlihat. Seluruh tumpukan terbang dari bangku ke meja. Seiring berjalannya waktu, hantu wanita yang diundang tadi malam telah duduk. Penampil wanita di atas panggung saat ini sudah berbaring di atas penampil pria, meratap dengan suara melengking. Kulit kepalaku merinding, rasanya seperti ada yang meraba-raba tubuhku. Entah berapa lama, tiba-tiba terdengar tepuk tangan di sekitar. Aku melihat ke atas. Pertunjukan hantu telah selesai. Penampil wanita itu kembali berbicara dengan suara lembut. Janda Ziarah Kubur telah selesai. Selanjutnya adalah babak kedua, istri Yin, suami Yang. Pengantin pria sudah ada di antara para dewa. Tanggal lahirnya juga telah dipersembahkan. Jika berkenan, terimalah mahar ini dan nikahi dia sebagai pasangan Yin dan Yang. Jika tidak berkenan, terima kasih atas kehadirannya. Setelah selesai bicara, penampil wanita itu mundur ke belakang panggung. Semua orang di atas panggung juga mundur. Tidak ada gerakan di atas panggung. Aku sudah ketakutan setengah mati. Keringat dingin mengucur deras. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di meja, membuatku melompat dari bangku panjang. Belasan tangan pucat muncul di sekitar Liontin Giok. Saat aku melompat, dua telapak tangan mendarat di bahuku, menekanku kembali ke bangku panjang. Para saudari, ini, apa maksudnya ini? Aku sudah gemetar ketakutan. Tangan-tangan ini terputus di pergelangan tangan, dan perlahan-lahan terangkat dari meja. Semuanya meraihku. Takdir 8 karakter Yin ekstrim. Aku yang ambil. Aku yang ambil. Sudah puluhan tahun tidak ada yang memberiku sesajen. Anak kecil ini milikku. Kalian semua pergi. Aku mati lebih dulu. Dia milikku. Kalau begitu, kita robek-robek saja dia. Aku hampir pingsan mendengar suara-suara itu. Dengan suara gemetar aku bertanya, apa maksud kalian? Maksudnya, mereka semua menginginkanmu. Suara Zhao Yixian terdengar riang. Sebelum aku sempat bicara, Zhao Yixian berkata dengan dingin, pengantin prianya cuma satu. Kalian tidak bisa mendapatkannya semua. Yang tercantuk boleh tinggal. Sisanya, pergi dari hadapanku. Setelah Zhao Yixian berkata begitu, dari belasan tangan, hanya tersisa satu. Kau milikku sekarang. Suara mengerikan terdengar di telingaku. Kau sanggup melawan siluman ular berusia 500 tahun itu? Hantu wanita itu tertegun. Belum sempat bicara. Kalau tidak, pergi. Jangan mengganggu. Hantu wanita itu tiba-tiba mengucapkan maaf. Lalu langsung pergi dari sana. Saat itu, lampu di panggung menyala. Kakek langsung berlari dari belakang panggung. Dia melihat ke meja dan bernapas lega. Yu Huan hilang. Sepertinya dia sudah menemukan istri hantunya. Saat jam berganti ke jam 1 pagi, kita akan bawa anak itu ke kamar tidur. Kakek Hu menjelaskan rencananya. Aku mulai mencari Zhao Yixian. Tapi hal aneh terjadi lagi. Zhao Yixian sudah tidak ada di halaman. Pimpinan rombongan, di mana cucumu? Tanyaku cepat. Cucu yang mana? Tanya pimpinan rombongan dengan bingung. Zhao Yixian, peri cantik yang datang bersama kalian. Kataku panik. Kami hanya berempat saat datang ke sini. Bos, sebaiknya kau segera bayar kami. Kami mau pergi. Setelah rombongan opera pergi, kakekku segera bertanya, ceritakan semua yang terjadi barusan. Siapa Zhao Yixian itu? Ku segera menceritakan semuanya, tapi tidak menceritakan tentang aku dan Zhao Yixian. Setelah mendengar ceritaku, kakekku termenung. Zhao Yixian yang kau ceritakan itu mungkin jelmaan siluman ular. Dia datang lebih awal. Aku terkejut dan tanpa sadar berkata, tidak mungkin. Zhao Yixian bukan siluman ular. Tadi dia menyelamatkanku, dan dia juga mengambil Yuhuanku. Bukankah kau bilang siapa yang mengambil Yuhuan berarti setuju menikah denganku? Kakekku tertegun. Dia menatapku dengan bingung. Jangan bilang kau jatuh cinta pada siluman ular itu. Dia bukan siluman ular, bantahku keras. Kalau bukan karena dia, aku sudah dicabik-cabik hantu-hantu itu. Zhao kecil, anak itu ada benarnya juga. Siluman ular itu mengambil cincin Giok. Mungkin dia benar-benar ingin menikah dengannya. Kakek mengangguk dan berkata, Kakhu, kau harus hati-hati. Sekarang kita hanya bisa mengawasinya. Jika siluman ular itu ingin menuntut nyawanya, aku akan menyerahkan tulang tuaku padanya. Kakek, aku akan menunggunya di kamar tidur. Jika dia benar-benar siluman ular, aku menerimanya. Lalu aku kembali ke kamar tidur dengan mengenakan baju pengantin yang longgar. Aku duduk di tempat tidur, masih memikirkan Zhao Yixian. Asalkan aku bisa bertemu dengannya lagi. Meskipun aku mati, aku merasa itu sepadan. Aku menunggu dari jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Kakek masuk dan menghela nafas. Sepertinya siluman ular itu benar-benar terobsesi padamu. Dia menerima mas kawin tapi tidak mencarimu. Dia ingin menyiksamu perlahan sampai mati. Kakek, jika Zhao Yixian benar-benar siluman ular, dia tetap orang baik. Jika dia menginginkan nyawaku, aku akan memberikannya dengan rela. Ekspresiku sangat teguh. Dasar anak kurang ajar. Kau benar-benar tergila-gila. Kau lupa bagaimana 6 orang di desa itu mati? Jika dia orang baik, apakah dia akan membunuh mereka? Cepat lepas bajumu dan ikut aku. Wajah kakek pucat pasi. Dia bergegas ke arahku dan mengangkat tangannya untuk meraih baju pengantinku. Saat itu, suara Zhao Yixian terdengar lagi. Ya,
Anak itu benar. Aku tidak akan membiarkan hantu-hantu wanita itu menyakitinya. Sosok Zhao Yixian yang anggun muncul di pintu. Di bawah cahaya lampu yang kekuningan, dia tampak lebih menawan. Aku cepat-cepat membungkuk untuk menghindari kakek, dan berlari ke arahnya. Aku langsung memeluknya. Kakek melihatnya dan menghela nafas. Peri, atas kejadian sebelumnya, cucuku yang tidak berguna ini salah. Tapi 6 orang sudah mati. Balas dendam peri seharusnya sudah cukup. Aku tidak tahu mengapa peri terus mengganggunya. Zhao Yixian tersenyum manis, dan memelukku erat sambil berkata, Tuan tua, kau salah paham padaku. Zhao mau menyelamatkanku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Menyelamatkanmu? Aku dan kakek bertanya bersamaan. Manusia mati menjadi hantu. Hewan menjadi siluman. Sejak zaman dahulu, kultivasi hewan melanggar hukum langit. Bahkan untuk mendapatkan kualifikasi berubah menjadi manusia, dibutuhkan 500 tahun kultivasi. Dan untuk benar-benar mencapai pencerahan, dibutuhkan 2/3 dari kekuatan untuk dibuang. Hanya menyisakan sepertiganya. Hari itu, aku dan 2 ular roh lainnya sedang memperebutkan pencerahan. Ketika kami tidak bisa melawan, kami bertemu dengan 6 orang dari desa. Aku pikir kami bertiga akan kehilangan semua usaha kami, dan mati dalam bencana ini. Tanpa diduga, aku beruntung. Aku hanya kehilangan banyak energi. Akhirnya aku tinggal di peti mati Zhao Mo untuk memulihkan energi. Mendengar kata-kata Zhao Yixian, aku akhirnya mengerti apa yang terjadi. Dia memang siluman ular, tetapi kami sudah menjadi suami istri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku segera bertanya, Peri kakak, katakan pada kakek, kematian 6 orang itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Zhao Yixian menarik napas dan berkata dengan sedih, aku tidak membunuh ke-6 orang itu. Merekalah yang membunuh 2 ular roh lainnya. Tubuh mereka dirasuki oleh kesadaran ular roh. Kesadaran yang terpendam selama 7 tahun pasti akan mati. Aku ingin menyelamatkan mereka, tapi aku tidak berdaya. Begitu rupanya. Jadi pertunjukan hantu ini malah mengundang bencana. Zhao Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, bukan begitu. Kau tahu takdir Zhao Mo sangat yin. Pasti akan ada bencana hantu. Setelah melihat 8 karakternya tadi, aku semakin yakin takdir ini tidak bisa menghindari bencana hantu. Zhao Mo berumur 12 tahun ini. 12 adalah angka bumi. Masih ada secercah harapan. 13 berhubungan dengan langit. Dari bumi ke langit, tidak ada harapan. Takdirnya mati. Meskipun bencana hantu di bukit makam ini ganas, aku masih bisa menekannya. Jika bencana hantu datang lagi tahun depan, maka Zhao Mo pasti akan mati. Zhao Yixian berbicara dengan tulus. Apa yang Nona katakan sangat benar. Aku juga menyadari takdir anak ini istimewa. Sekarang bencana besar akan datang. Aku tidak tahu bagaimana dia harus menghindarinya. Kakek menjawab dengan khawatir. Zhao Yixian berbalik menatapku dan tersenyum lembut. Tuan muda, jangan khawatir. Selama kau mendengarkan aku jamin kau akan aman. Panggilan Tuan Muda membuatku merasa nyaman. Kau memanggilnya Tuan Muda, apakah Nona akan menikah dengan anak ini? Kakek bertanya dengan terkejut. Zhao Yixian menjawab tanpa ragu. Karena aku telah menerima mas kawin. Aku seharusnya menikah dengannya. Lagi pula, dia sudah memiliki auraku. Saat itu Zhao Mo belum naik ke gunung untuk memanggil hantu. Jika aku tidak meninggalkan auraku padanya, aku takut dia akan terbunuh di gunung. Jika aku meninggalkan auraku lagi, itu akan menekan takdir yinnya agar tidak muncul. Sekarang waktunya sudah lewat. Kau harus mengerti ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Tentu saja aku mengerti, tapi ini akan menguras kultivasi Nona Zhao. Hantu-hantu wanita itu pasti tidak akan melepaskanmu. Zhao Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memikirkan itu sekarang. Aku akan keluar sekarang. Terima kasih, Nona Zhao. Kakek membungkuk dengan hormat, dengan wajah tak berdaya. Setelah kakek keluar, Tuan Muda, malam ini seharusnya menjadi malam pengantin kita. Tapi kita tidak bisa menunggu sampai pagi. Waktunya tidak banyak. Tolong, Tuan Muda, berikan yang terbaik. Suara lembut Zhao Yixian terdengar di telingaku. Mendengar itu, tubuhku langsung terasa rileks. Peri cantik, sepertinya ada makna tersembunyi di balik kata-katamu. Aku segera bersiap-siap. Zhao Yixian terkekeh dan berkata, jika selamanya tak bisa terwujud, memilikimu sejenak sudah cukup. Dalam hidup ini, dengan adanya dirimu, tak ada lagi yang kuinginkan. Setelah kata-kata itu terucap, ruangan itu langsung dipenuhi kehangatan yang tak berujung. Kali ini, tak sampai 1/4 jam, aku sudah selesai. Dan setelah Zhao Yixian beres-beres, sayang, kau harus menurut. Tetaplah di kamar dan jangan pergi kemanapun. Setelah mengatakan itu, Zhao Yixian berbalik dan keluar dari kamar. Aku segera bangkit, dan mengintip dari celah pintu untuk melihat apa yang terjadi di halaman. Di tengah halaman, Zhao Yixian dikelilingi oleh belasan hantu wanita itu. Hantu-hantu wanita itu terus menerjangnya dengan cakar teracung. Kuku mereka yang tajam mencakar tubuh Zhao Yixian, meninggalkan goresan darah yang mengerikan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 menit, gaun biru ketat Zhao Yixian telah berubah menjadi ungu karena berlumuran darah. Aku tak tahan lagi melihatnya. Aku mendobrak pintu dan berteriak, hentikan, hantu-hantu sialan, kalau berani, hadapi aku. Jangan siksa dia. Semua hantu wanita itu menoleh ke arahku. Beberapa dari mereka sudah melayang ke pintu. Wajah mereka yang buruk rupa, pucat,
dan mengerikan menempel di celah pintu. Pemandangan itu sungguh menakutkan. Hantu wanita itu menatapku tajam. Aku tak bisa bergerak. Tubuhku seperti terikat oleh udara. Zhao Yixian berlari ke arahku, menarikku ke dalam pelukannya, dan melindungiku di sudut ruangan. Lalu, dengan ekspresi marah, dia berbicara kepada mereka. Hantu-hantu wanita itu menyerbu masuk. Tatapan dingin mereka tertuju pada Zhao Yixian. Tak ada lagi yang memperhatikanku. Aku seperti tuli. Suasana di ruangan itu sangat kacau. Tapi aku tak mendengar apapun. Zhao Yixian berbicara kepada mereka selama hampir 1 menit. Akhirnya, hantu-hantu wanita itu menyerangnya. Aku terbangun saat matahari terbit. Kakek terlihat sangat lega melihatku sadar. Akhirnya kau bangun. Sepertinya kau berhasil melewati cobaan ini. Kakek Hu menambahkan. Ya, tapi kasihan sekali Zhao Yixian. Aku langsung duduk dan bertanya dengan cemas. Kakek, di mana Zhao Yixian? Kakek, di mana Zhao Yixian? Kedua kakek menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tanpa berkata apa-apa, aku punya firasat buruk tentang peri cantikku. Wanita yang memanggilku, sayang, wanita yang melindungiku dengan nyawanya, telah pergi, tapi aku tak mau mengakuinya. Aku juga tak mau menerimanya. Ku lebih suka hidup dalam mimpi, membiarkannya hidup selamanya dalam ingatanku. Aku meraih baju pengantin di samping tempat tidur, dan memakainya dengan terburu-buru sambil berkata, kakek, aku ingin menikahi Zhao Yixian. Kali ini, kakek tidak menolak. Dia mengangguk tegas. Baiklah, aku akan membawamu menemuinya. Aku melompat kegirangan. Kakek bilang akan membawaku menemuinya. Apakah itu berarti dia masih ada? Kakek membawaku ke halaman. Ada gundukan tanah baru di sudut barat halaman. Di depan gundukan itu berdiri sebuah batu nisan dan kuas tinta. Dia telah pergi. Kami membuatkan makam untuknya di sini. Kau harus sering-sering berziarah. Itu akan baik untuk reinkarnasinya, kata kakek Hu. Melihat ekspresi sedih dan serius kakek, aku berlutut di depan makam dan menangis terseduh-seduh lagi. Akhirnya air mataku mengering. Dengan lemah aku berkata, kakek Hu, bolehkah aku menikah dengannya di bawah langit? Wanita yang begitu setia dan berbudi luhur pantas mendapatkannya. Kakek Hu menyahut. Kakek mengambil sepasang lilin, sebuah teko dan 2 cangkir. Dia menuangkan 2 cangkir arak. Lalu dia mengeluarkan giok dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Zhao, terima kasih atas bantuanmu kepada Zhao Mo. Tanpamu, dia sudah terbaring di peti mati sekarang. Kaulah yang menyelamatkan nyawanya. Hari ini dia akan menikah denganmu. Aku merestuinya. Kakek menuangkan salah satu cangkir arak ke atas giok. Saat arak menyentuh giok, muncul sedikit kabut putih, lalu meresap ke dalam tanah di bawahnya. Aku mengambil cangkir arak itu dan meminumnya sekaligus. Kakek Hu menghela nafas dan berkata, siluman ular ini memiliki cinta yang mendalam. Setelah pertunjukan hantu, kau harus mengganti namamu. Kerinduan yang tak terbalas. Manusia dan siluman selamanya terpisah. Mulai sekarang namamu Zhao Lianfan. Aku mengangguk dan mengambil kuas tinta dari tanah. Langsung di papan kayu kosong itu, ku menulis 2 baris karakter yang bengkok. Makam istriku Zhao Yixian, didirikan oleh Zhao Lianfan. Malam itu aku terus bermimpi. Mimpi itu dipenuhi sosok Zhao Yixian, terutama saat dia dikepung oleh para hantu wanita itu. Saat bangun di pagi hari, seluruh bantal basah kuyup oleh air mataku. Keesokan paginya, saat kakek belum bangun, aku mengambil cangkul dan sekop lalu keluar. Aku akan menggali kuburan, menggali semua kuburan hantu wanita itu, mengeluarkan tulang-tulang mereka dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Merekalah yang telah membunuh Zhao Yixian. Aku tidak akan melepaskan mereka. Namun, baru saja keluar dari halaman, hujan deras mulai turun di luar. Aku tidak peduli, jika aku tidak menggali kuburan hantu wanita itu. Kemarahanku tidak akan pernah hilang. Aku bahkan berpikir, lebih baik biarkan hantu wanita itu membunuhku saja. Mungkin setelah aku mati, aku bisa bertemu Zhao Yixian. Seseorang yang bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tidak akan takut pada apapun. Aku berlari dengan cangkul dan sekop di tanganku. Campuran air hujan dan air mata terasa agak asam. Setelah berjalan hampir 100 meter, melewati sebuah makam yang kukenal. Makam itu milik ibu teman sekelasku. Aku membungkul 2 kali di depan makamnya. Lalu aku melanjutkan perjalanan. Tapi saat aku berjalan, aku menyadari aku kembali ke makamnya. Aku tidak menemukan satupun makam hantu perempuan yang kucari. Aku mulai cemas. Rasa kesal muncul di hatiku. Aku tidak rela jika tidak membongkar belasan makam hantu perempuan itu. Aku merasa sangat tidak puas. Aku terus mendaki. Setelah mendaki sekitar 50 meter, aku menoleh ke belakang, dan kembali melihat makam ibu teman sekelasku. Foto hitam putih di batu nisan itu menatapku tajam, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu padaku. Bibi, memang benar aku datang untuk menggali kuburan. Tapi targetku bukan Bibi. Kumohon, jangan ganggu aku.